Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, saya Fina Claudia Lisi, saya Saskia Cynthia Bella, saya Putri Apriliani. Di sini kami akan membahas materi tentang penanganan limbah kimia. Hai Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai membuang limbah bereaksi mengikuti prosedur. Tujuannya adalah menyiapkan alat dan bahan untuk membuang limbah bereaksi, melaksanakan kegiatan pembuangan limbah bereaksi, dan melaporkan kegiatan pembuangan limbah bereaksi sesuai prosedur. Nah, sebelumnya kita belajar mengenai apa itu limbah. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Limbah laboratorium adalah limbah yang berasal dari kegiatan di laboratorium. Berdasarkan sifatnya, limbah dibedakan menjadi dua, yaitu limbah umum dan limbah B3. Limbah B3 memiliki definisi menurut Peraturan Perundangan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup yang lain. Karakteristik limbah B3. Limbah termasuk limbah B3 jika memiliki satu atau lebih karakteristik berikut ini. Yang pertama, korosif. Apabila pH-nya kurang dari sama dengan 2 atau pH-nya lebih dari sama dengan 12. Kemudian mudah terbakar, yaitu yang memiliki flash point kurang dari 60 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, reaktif. Sifat tidak stabil, dapat bereaksi hebat dengan air. Limbah yang menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan. Limbah infeksius adalah limbah yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Mudah meledak, pada suhu dan tekanan standar dapat meledak. Beracun, yaitu limbah yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit serius. Berdasarkan jenis senyawanya dibedakan menjadi dua, limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik berasal dari makhluk hidup, mengandung unsur karbon, rantai kimianya sederhana dan mudah diurai oleh mikroorganisme. Sedangkan limbah anorganik berasal dari proses industri, tidak mengandung karbon alami dan sulit terurai. Pengelompokan ciri gen limbah B3 di laboratorium kimia 2 adalah sebagai berikut. Di sini digolongkan menjadi limbah anorganik dan limbah organik. Limbah anorganik terdiri dari hasil titrasi standarisasi I2 dengan BPP AS2O3 dan hasil titrasi argentometri cara Mohr dan Fayens. Sedangkan limbah organik adalah hasil titrasi argentometri cara Volhard. Flowchart pembuangan limbah. Limbah diidentifikasi terlebih dahulu, termasuk ke dalam limbah B3 atau non B3. Apabila limbah termasuk limbah non B3 dapat langsung dibuang ke saluran air. Dan apabila limbah tersebut termasuk limbah B3, maka harus dipisahkan antara limbah B3 anorganik dan limbah B3 organik. Limbah B3 anorganik dimasukkan ke dalam jerigen 30 liter yang telah diberi label limbah anorganik. Sedangkan limbah B3 organik dimasukkan ke dalam jerigen 30 liter yang telah diberi label limbah organik. Apabila jerigen yang ada di laboratorium telah penuh, maka diangkut ke TPLS atau tempat pembuangan limbah sementara. Yang selanjutnya dilakukan pengangkutan oleh pengolah limbah B3, yaitu pihak ketiga. Sebelum kita memulai praktek, kita wajib menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap. Berikut ini adalah alat pelindung diri yang wajib kita gunakan saat bekerja di laboratorium. Terdiri dari jas laboratorium,
masker, goggles, dan sarung tangan karet. Pertama, kita gunakan terlebih dahulu jas labnya. Selanjutnya kita gunakan masker. Kemudian kita gunakan goggles atau kacamata pelindung. Dan yang terakhir kita gunakan sarung tangan karet. Berikut ini adalah tahapan mengenai membuang limbah B3. Ini adalah informasi mengenai limbah B3. Kemudian terdapat prosedur pembuangan limbah bereaksi terdiri dari pengelompokan jerigen limbah B3 dan flowchart pembuangan limbah. Dan ini adalah limbah bereaksi dan sisa hasil analisa. Pertama, limbah ditampung di piala gelas buangan sesuai jenis limbah. Berikut ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan. Ada piala gelas, kemudian ada jerigen yang sudah diberi label limbah organik dan limbah anorganik. Di mana di masing-masing jerigen terdapat tata cara penggunaan pembuangan limbah, yaitu jangan lupa menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Kemudian terdapat juga simbol bahaya dari limbah tersebut. Limbah organik dibuang ke jerigen limbah organik. Kita buka tutup jerigen dengan hati-hati, kemudian kita masukkan limbah organik ke dalam jerigen limbah organik. Tak lupa kita tutup kembali jerigennya. Kemudian peralatan dicuci hingga bersih. Kita mencuci piala gelas menggunakan sabun cuci, kemudian kita bilas menggunakan air keran. Limbah anorganik dibuang ke jerigen limbah anorganik. Kita buka tutup jerigen dengan hati-hati. Kemudian kita masukkan limbah anorganik ke dalam jerigen limbah anorganik. Tak lupa kita tutup kembali jerigennya. Kemudian peralatan dicuci hingga bersih. Kita cuci piala gelas limbah anorganik menggunakan sabun cuci. Kemudian kita bilas dengan air keran hingga bersih.
Apabila jerigen di laboratorium sudah penuh, maka dilakukan pengangkutan ke TPLS. Nah, ini adalah TPLS di SMK Semak Bogor. Selanjutnya pengangkutan limbah B3 oleh pihak ketiga dan pengolahan limbah B3 oleh pihak ketiga.